Ya, saya secara pribadi, jika mereka pun, kan saya udah bilang, yang memblok nomor itu kan bukan saya diblok nomornya. Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, gimana kawan-kawan? Ya, tadi di dalam ada berapa pertanyaan, Bang, terkait tadi pemeriksaan? Ada sekitar 20 pertanyaan tadi yang diberikan oleh penyidik terkait laporan yang kita laporkan kepada saudara Ika. Itu mengenai apa aja kalau boleh tahu, Pak? Ya terkait hal-hal yang kita laporkan yang pelanggaran hak cipta pasal 112 dan atau pasal 113 UHC. Tadi kan bawa bukti tambahan ya. Ada beberapa bukti tambahan yang kami bawa. Jadi itu yang dipastikan yang menjadi bahan kami tadi. Selain kaset apa aja, Pak? Selain kaset ada beberapa bukti lain yang kami sampaikan. Mungkin untuk sementara itu yang saya bisa katakan, tidak harus terlalu detail ke teman-teman, biar itu menjadi bagian dari penyidikan. Bang, kok cukup lama ini, Bang, sampai berjam-jam, Bang? Kenapa ada miskomunikasi atau kesulitan apa, Bang, teknis? Tidak ada kesulitan, hanya kan memang dalam BAP itu kita melaporkan memang secara detail dari pengacara kami juga secara detail. Kronologinya kan dari awal kan kita harus jelaskan. Jadi lumayan memakan waktu. Itu saksi sudah disiapkan, Bang? Alhamdulillah semua saksi yang saya sampaikan menyatakan diri siap dan siap untuk bersaksi untuk saya. Kira-kira siapa aja, Bang, saksi yang bisa dibocorin dikit, Bang? Saksi-saksi nanti mungkin kawan-kawan akan bisa menjumpai mereka. Berapa banyak, Bang? Satu, dua, Dari band-band terdahulu atau sama produser yang terdahulu bukan, Bang? Salah satunya. Insya Allah mereka semua akan datang. Saksi-saksi saya insya Allah semua akan datang. Berapa saksi kira-kira, Bang? Sekitar 4 atau 5 saksi. Gitu. Ada apa? Pak, kalau ini komunikasi kan Alot. masih terputus ya. Apakah memperlakukan komunikasi kembali terkait permasalahan ini Terputus dengan pihak sana? yang bersangkutan. Bisa dengan saya. Iya, pertanyaannya. Maksudnya komunikasi itu kan terputus. Ya. Apakah nanti akan membuka kembali komunikasi? Ini kawan-kawan, sebagai manusia, Ya. jika persoalan ini juga sudah selesai, baik untuk kita bersilaturahmi dan menjaga silaturahmi. Ya, tidak ada hal yang harus kita putuskan. Ini hanya sebatas penyelesaian kasus ini aja. Saya secara pribadi, jika mereka pun, kan saya udah bilang, yang memblok nomor itu kan bukan saya diblok nomornya. Gitu. Yang memblok Instagram, sosial media, itu kan mereka, bukan saya. Mungkin pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan ke mereka, bukan ke saya. Dari aksi sendiri ada ngejembatani nggak sih, Bang? Sejak awal Asosiasi Komposer seluruh Indonesia aksi mencari jalan tengah untuk mempertemukan kami. Tapi yang bersangkutan memilih jalur ini, secara saya pun akhirnya harus memilih jalur. Kawan-kawan semuanya, mohon maaf. 20 tahun saya bersabar. Saya memberikan kesempatan dan tidak ingin semua ini terungkap ke publik. Yang saya lakukan adalah somasi dan saya menunggu niat baik yang bersangkutan untuk jumpa dengan saya. Jika akhirnya ini tersampaikan ke publik, ini merupakan pilihan terakhir dari saya. Kalau ternyata harus seperti ini, harusnya saya dari dahulu melakukan ini, dan bukan suatu hal yang tidak mungkin sebenarnya. Karena saya ingin menjaga martabat dan nama baik semua orang. Maka saya
memilih untuk bersabar. Dan mungkin ini adalah jalan terakhir, ini jalan terbaik yang harus kita lakukan dan kita pilih, maka saya akan melakukan. Bang, jadi ini bisa dibilang undangan konfirmasi atau undangan BAP atau gimana Bang sepertinya? Undangan klarifikasi. Klarifikasi maksudnya, undangan klarifikasi ya. Gitu. Bang, berarti aksi sendiri akan dilibatkan menjadi saksi nanti? Aksi dalam hal ini memberikan dukungan kepada saya, memberikan ruang kepada saya, support untuk melakukan hal itu. Aksi adalah tempat saya, akhirnya saya berani untuk menyuarakan ini untuk melawan semua netizen yang perih, tutur katanya. Saya berani karena ada aksi, gitu kawan-kawan. Apa yang Kalau kawan-kawan merasakan seperti saya betapa perihnya netizen seluruh Indonesia, Emang apa sih Bang yang dikatakan para netizen? pansos. Bahwasanya saya juga seorang musisi, jauh sebelum kasus ini saya juga punya beberapa single yang memang harusnya dipromosikan di bulan yang sama. Cuman bertepatan dengan itu pecahlah kasus ini ke publik. Jadi akhirnya seharusnya itu single saya udah harus syuting video klip, akhirnya saya menahan diri untuk tidak melakukan syuting video klip. Karena saya sendiri juga nanti kalau saya melakukan hal-hal besar, ya mungkin orang berpikir bahwa saya memanfaatkan situasi. Terus bahasa-bahasa yang agak-agak kesukuan dan lain sebagainya, maka kemudian saya didukung oleh semua teman-teman saudara-saudara saya, karena mereka juga melihat kalimat-kalimat yang agak menyinggung gitu, bahwa membawa-bawa nama suku dan lain sebagainya. Seharusnya kan ini tidak perlu. Gitu loh abang-abangku semuanya, kawan-kawan. Berarti ada kemungkinan akan melaporkan akun-akun tersebut? Enggak perlu, tidak perlu. Saya tidak akan melaporkan akun-akun para netizen apapun kalimat mereka. Saya tahu mereka juga punya kecintaan terhadap band yang mereka sayangi selama ini, dan apa yang saya lakukan tidak harus merubah, sekali lagi mungkin bukan teman-teman semua dan media, apa yang saya lakukan ini sangat tidak berhubungan dengan para fans dari band tersebut. Silakan kalian secara fans lebih mencintai band itu, nggak masalah buat saya. Permasalahan saya dengan yang bersangkutan tidak harus merubah rasa cinta kalian kepada mereka. Tidak ada lagu itu, kalian punya lagu yang lain untuk kalian banggakan dan cintai band. Bang, jika minggu kemarin kalau abang menang, abang akan mengumpul lagu Cinderella. Nah, ada netizen menanyakan bang, kalau abang menang gugatannya sekitar berapa miliar? Rencananya apa sih bang? Misalnya dapat 5 miliar atau sekitar berapa gitu? Ini apa bang? Kawan-kawanku semuanya, banyak orang-orang yang lebih membutuhkan itu. Toh saya juga selama ini bisa hidup tanpa mendapatkan apapun dari, ya kan? Banyak tempat, banyak masjid, banyak yatim piatu, banyak keluarga-keluarga saya, banyak saudara-saudara saya, banyak orang-orang yang ada di dekat saya. Kalau mereka pun bisa mendapatkan manfaat dari itu, kenapa tidak? Gitu saudara-saudara. Mungkin buat lu juga bang. Bang Ipay, tadi kata Bang Ipay kan ini bentuk dukungan karena netizen. Apakah karena mereka ini mendukung abang atau sekedar abang merasa insecure karena pamer kekuatan gitu bang, maksudnya pamer kekuatan. Mohon maaf terkait Dengan adanya dukungan belakang ini bang, teman-teman, saudara-saudara ini silakan tanyakan kepada mereka, gitulah. Saya sejak awal tidak pernah menghubungi siapapun. Kemudian saya dikunjungi. Mereka kemudian menyatakan bahwa abang saudara kami. Gitu kan. Kami melihat abang dikatakan seperti itu. Tolong, kami ingin menjaga itu. Ya, saya juga nggak bisa menolak, saya juga menghargai mereka, gitu abang-abang semuanya. Mungkin nanti abang-abang silakan bisa mewawancarai mereka, gitu kan, semua media agar tahu detail gimana sebenarnya. Jadi saya tidak pernah mengarahkan apapun. Mereka hanya ingin memberikan dukungan karena
mereka melihat sendiri bagaimana kalimat-kalimat terkait kesukuan dan lain sebagainya itu disebutkan ke saya. Saya sudah coba menjelaskan bahwa itu ada beberapa, maksudnya banyak dari akun-akun itu juga yang baru tumbuh di bulan September gitu kan. Agak-agak aneh sih sebenarnya. Ya tapi seperti itulah kawan-kawan semuanya. Jadi bisa dibilang agak terancam dan takut apa insecure gitu bang ya? Atau gimana bang? Kalau seperti itu, kalau teman-teman yang tahu saya secara pribadi kan memang saya begitu. Saya agak sesek kalau banyak orang kayak gitu. Gitu. Bang mungkin perwakilan bisa bang ditanyakan kenapa mendukung bang IPA ini? Ya. Boleh turun dong. Turun bang, sebelahnya bang, sebelah bang IPA bang. Gimana pertanyaan? Nama bang. Ya itu yang abangnya tadi. Untuk apa abang? Siap. Dari mana bang mungkin? Saya Kusma